Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rima Putri Edi. Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang materi yang nantinya akan di UTS-kan, yaitu materi tentang statistika. Langsung aja ya, mulai. Nah, di sini karena di bursanya itu kalian mempelajari simpangan baku, jadi aku akan membawa materi tentang simpangan baku. Nah, apa sih simpangan baku itu? Nah, simpangan baku itu adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar penyebaran atau variasi data dari rata-rata atau yang biasa disebut mean dalam suatu kumpulan data. Jadi, si simpangan baku ini tuh menggambarkan nih berapa sih besaran penyebarannya gitu. Nah, jadi semakin besar simpangan baku, maka semakin besar juga variasi atau penyebaran datanya. Dan begitu sebaliknya, semakin kecil simpangan baku, maka semakin mendekati data tersebut gitu. Nah, kita next ya, langsung ke rumusnya. Nah, di sini ada, jadi simpangan baku itu ada dua rumus. Yang pertama untuk simpangan bakunya untuk soal-soal ya yang apa berhubungan dengan populasi. Dapat dihitung dengan rumus alfa sama dengan sigma. Sini ada sigma x dikurang mu pangkat 2 dibagi N. Nah, ini kan diakarin kan, nanti di sini bakal dapat dihitung. Nah, sedangkan untuk sampel, jadi untuk materi-materi yang berhubungan dengan sampel, rumusnya itu berbeda. Jadi, S sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata X pangkat 2 dibagi N dikurang satu. Nah, ini ada penjelasannya nih di sini. Di mana X itu apa sih? X itu nilai individu dalam datanya. Kemudian mu itu apa? Mu itu rata-rata populasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian pakai yang data populasi ini, si mu-nya itu kalian harus cari nih rata-rata populasinya tuh berapa. Terus X bar ini tuh apa? Yaitu rata-rata dari sampelnya. Nah, si N-nya itu jumlah data dalam populasinya. Nanti kalian bisa dihitung dulu nih. Untuk mencari N-nya itu, dihitung jumlah datanya tuh ada berapa. Nah, kemudian kalau N kecil ini, jadi berbeda ya, N besar sama N gede. Kalau N besar itu untuk data populasi, kemudian kalau N kecil itu jumlah data dalam sampel. Sebenarnya sama aja, tapi kalau yang sampel itu dikurang satu, kalau yang populasi itu enggak. Kita lanjut ya. Nah, di sini aku kasih nih contoh yang simple untuk mencari simpangan baku nih. Pertanyaannya, diberikan data nilai ulangan 5 siswa di kelas. Nilai siswanya nih ada 5 nih ya. Ada ya 1, 2, 3, 4, ada 4. Ada 80, 85, 90, dan 95. Nah, maka hitunglah simpangan baku dari nilai-nilai ini. Nah, kita ada beberapa langkah penyelesaian sebelum mencapai hasil akhir. Di sini ada jawabannya nih ya. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama itu untuk menghitung simpangan baku dari data sampel, kita akan menggunakan rumus berikut. Nah, ini datanya data sampel nih ya. Sama dengan ini tadi ini rumus yang tadi kita masukin di sini, ini sama aja yang tadi udah aku jelasin. Apa namanya? Ini X itu apa, X bar itu apa, N itu apa gitu. Nah, N ini jumlah datanya nih. Jumlah datanya ada berapa sih? Ada 5 kan. Maka mari kita hitungan simpangan bakunya bertahap nih. Tadi kan jumlahnya kan ada 5 nih, ada 80, 85, 90, 75, dan 95. Nah, ini tuh semuanya kita jumlahkan mencari rata-ratanya. Kita jumlahin nih. Nah, hasilnya berapa? 425. Nah, kemudian langkah keduanya itu eh, untuk mencari rata-ratanya ini si 425 ini dibagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sama dengan berapa? 85. Nah, X barnya berarti 85. Nah, pertama kita udah ketemu nih si X barnya itu berapa? 85 kan. Nah, kemudian langkah keduanya itu hitung variasi dengan menggunakan selisih kuadrat dari setiap nilai terhadap rata-rata. Jadi, untuk langkah keduanya kita cari dulu nih variasinya tuh gimana. Caranya itu selisih kuadrat dari setiap nilai terhadap rata-rata. Nih kan udah ada nih ya, ada kelima data nih, ada 80, 85, 90, 75, dan 95. Nah, yang pertama itu kita cari dulu nih yang 80. Tadi kan udah ketemu nih X barnya berarti 80 dikurang 85
pangkat 2. Nah, berarti 80 dikurang 5 kan minus 5. Baru minus 5-nya dipangkatin 2 sama dengan 25. Nah, kemudian yang 85 ini yang 85 dikurang 85 kan habis ya? 0. Berarti 0 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, terus 90 nih yang kedua 90 dikurang 85 ini berarti plus 5. 5 pangkat 2 sama dengan 25 kan. Nah, yang keempat itu ada 75 dikurang 85 itu minus 10. Minus 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Nah, kemudian yang kelima ada 95 dikurang 85 pangkat 2 sama dengan 10. 95 dikurang 85 10 pangkat 2 sama dengan 100. Nah, kemudian setelah kita mencari variansi menggunakan selisih kuadrat, kemudian kita berada di dalam langkah ketiga nih, yaitu jumlahkan hasil kuadrat selisih tersebut. Tadi kan udah ketemu ya, ada 25, ada 0, 150. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil kuadrat dari selisih tersebut, kemudian kita hitung variansinya. Nah, untuk menghitung variansi ini dibagi jumlah kuadrat selisih dengan n dikurang 1. Nah, karena kan ini data sampel kan, jadi kita pakai rumus yang data sampel. Nah, variansinya sama dengan ini 250 ini dikurang 5. Kenapa 5? Tadi udah jelas dikatakan bahwa datanya ada 5. 5 dikurang 1, yaitu 250 dibagi 4 kan jadinya. Nah, sama dengan 62,5. Nah, kemudian setelah itu angka kelimanya itu hitung simpangan bakunya nih. Ini udah bisa nih, ini udah kelihatan. Nah, tadi kan kita udah jumlahin, udah dikurangin semuanya, kan ketemu nih 62,5. Akhirnya, nah nanti di yang 62,5 itu kita kuadratin. Nah, itu untuk mencari simpangan bakunya kan. Berarti alfa sama dengan akar 62,5, yaitu hasilnya 7,91. Nah, jadi simpangan baku dari data nilai-nilai ulangan siswa tersebut itu sekitar 7,91. Ini disekitarin aja ya. Nah, kemudian simpangan baku ini dapat menunjukkan seberapa besar variasi atau penyabaran nilai siswa dari rata-rata. Dalam hal ini, nilai ulangan siswa memiliki penyebaran yang relatif moderat dari rata-rata 85 dengan simpangan bakunya yaitu 7,91. Nah, sampai sini dulu materi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi nanti.